tetapi ada gitu kan. Ada satu hal menarik dalam satu hadis disebutkan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beki bukaan sadidan, menangis dengan terseduh-seduh. Kemudian Bilal itu bertanya, "Ma yubkika?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Rasul? Apa jawab Rasul? Istaqtu li ahbabi. Aku menangis disebabkan istaqtu li ahbabi. Aku menangis disebabkan aku merasa rindu dengan ahbab, kekasih-kekasih aku. Pernah enggak Bapak Ibu sekalian karena rindu pada seseorang kita menangis? Kalaupun iya, mungkin kita mah hanya sekedar rindu kepada suami, ke istri, rindu ke anak, orang tua, keluarga gitu kan. Sekedar gitu, sakit cintanya, rinduin jumpa itu menangis. Rasul ditanya, kenapa engkau menangis? Istaqtu li ahbabi, aku menangis karena rindu dengan kekasih-kekasih aku. Nah, ditanya, siapa itu kekasih-kekasihmu? Apa jawab Rasul? Hum ummati yu'minu nabi walam yarawni. Kekasih-kekasih aku yang aku rindu pada mereka itu adalah mereka adalah umatku. Umat Islam. Lam yarawni, di mana mereka tuh belum pernah sekalipun melihat aku. Yu'minu nabi. Tapi mereka beriman padaku. Atau yu'minu nabi walam yarawni. Umatku yang mana mereka itu beriman padaku padahal belum pernah melihat aku, atau belum pernah melihat aku tapi dia beriman kepadaku. Aku rindu. Itu kekasih-kekasih aku. Jadi kalau yang sejaman sama Rasul sahabat yang hidup dalam kondisi beriman, meninggal dunia dalam kondisi beriman dan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking rindunya, rindu kepada umatnya, umat Islam. Semoga kita dikategorikan sebagai ahbab. Karena kalau misalnya orang-orang dulu imannya kuat di masa Rasul, ya ada satu kewajaran dibimbing langsung oleh seorang murabi yang handal, yang tulus, yang ikhlas dalam membentuk. Buktinya apa? Ketika Rasulullah SAW sudah ada, dakwah itu semakin berkembang di masa kekhalifahan dan terus pada dinasti-dinasti selanjutnya. Menunjukkan bahwa sistem pembinaannya itu kuat, kaderisasinya bukan figurnya gitu kan, tapi ada sistemnya itu. Nabi membina para sahabat sehingga Nabi tidak ada, justru dakwah semakin berkembang. Kalau figurnya terlalu tinggi, maka Nabi tidak ada, mungkin dakwah menghilang gitu ya. Dan di saat yang bersamaan kita perlu mengagungkan dan mendoakan keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan bermakna kita mendoakan Nabi itu karena Nabi enggak selamat. Kan ada orang-orang yang enggak benar gitu kan pemahamannya. Katanya Nabi itu dimaksum, tapi kenapa harus sholawatin gitu kan? Jadi ibarat seperti cangkir yang berisi air yang penuh, kemudian ada semacam nampannya. Ketika air yang penuh di cangkir tersebut ditambah air, maka si air itu akan ke bawah. Nah, kita mendoakan Nabi, mensolawati Nabi itu bukan sekedar mendoakan Nabi ingin selamat, tapi supaya kita selamat. Kan ada sholawat, ada zikir. Kalau zikir menyebut-nyebut dan mengingat nama Allah dalam rangka taqarrub kepadanya. Kalau sholawat menyebut-nyebut dan mendoakan kebaikan penghormatan pada Nabi, tujuannya untuk ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita langsung aja ya, kita akan tadabburi surat Fatir ayat yang ke-33, lanjutan dari yang sebelum-sebelumnya. Gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a
ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا fiha lughub. Baik, saya sekali sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Shadaqallahul azim wallahu a'lamu bimuradi. Jannatu adnin, surga Aden itu yadkhulunaha, mereka memasukinya, yuhallawna, mereka diberikan perhiasan, fiha, di dalamnya, min asawiro, dari gelang-gelang, min zahabin, yang terbuat dari emas, walu'lu'a, dan juga mutiara, walibasuhum, dan pakaian mereka di surga itu, ya, pihak harirun, adalah sutra. Masya Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini yukhbiru ta'ala anna ma'wa haula'il mustafaini min ibadihi alladzina urisul kitab al-munazzal min rabbil alamin ma'wahum yaumal qiyamah wa ma'wahum jannatu adan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memberitahukan kepada mereka-mereka yang pilih dari kalangan hambanya, terpilih, yang mana mereka itu diwarisi kitab, yaitu Al-Quran, ya, al-munazzal min rabbil alamin, yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Ma'wahum, mereka-mereka orang beriman itu, tempat mereka itu satu saat nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa ma'wahum, tempat mereka itu jannatu aden, adalah surga Aden, ai jannatul iqamah, surga yang dikatakan itu sebagai tempat yang kekal.
insyaallah. Yadkhulunaha yauma ma'adihim, di mana orang-orang beriman itu akan masuk ke dalam surga itu, dan mereka itu tempat balinya gitu kan. Selain itu dia akan menikmati berbagai kenikmatannya. Yuhallauna, mereka itu diberi perhiasan min asawiro, ya perhiasan itu ya dari mana, min zahabin walulwa, dari emas dan mutiara. Jadi kalau kita perhatikan hadis sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang surga dan siapa yang akan masuk ke surga dan dapat apa aja fasilitas di surga. Di antaranya adalah gelang-gelang dari emas dan mutiara. Walibasuhum, dan pakaian mereka harirun, itu adalah kain sutra ya gitu. Maka kalau kita perhatikan walibasu biara lihadza kana mahzuron alaihim fid dunya. Oleh karenanya bagi laki-laki sutra itu dilarang ya. Fa abaha hullahu lahum fil akhirah. Akan tetapi Allah memubahkan, mengizinkan untuk memakai surga, atau surga dipakaikan kepada penghuni surga. Jadi kenapa sutra itu dilarang bagi laki-laki? Karena sutra ini adalah pakaian surga. Ya punya kelebihan-kelebihan tersendiri gitu kan. Maka kalau kita perhatikan dalam satu hadis, ini jawaban dari pertanyaan apa hukumnya laki-laki memakai sutra. Man labisal harir fid dunya lam yalbashu fil akhirati. Man labisal harir fid dunya, siapa orang yang di dunia memakai sutra, pakaiannya apalnya gitu kan ya, fid dunya itu ya, lam yalbashu fil akhirah, maka kelak nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan jatah pakaian sutra di akhirat. Siapa orang yang di dunia laki-laki nih memakai sutra, maka di akhirat dia nggak akan dapat jatah sutra seperti itu. Ya, maka kalau kita perhatikan ya, dalam Islam ini ngatur adab-adab dari mulai masuk ke kamar mandi, keluar, makan, minum, sampai berpakaian. Berpakaian tuh salah satu yang dilarang bagi laki-laki itu adalah memakai sutra gitu. Sekarang kan banyak orang yang nggak tahu sutra itu seperti apa, yang lembut gitu sutra. Ya cocoknya hanya untuk perempuan gitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya diri sekalian yang muliakan Subhanahu wa taala, langsung saja di sini ya. Wa qalu, mereka orang beriman yang dimasukkan ke dalam surga, kemudian juga dipakaikan perhiasan dari surga gitu, di pakaian-pakaian dari surga, maka mereka itu di surga banyak berkata, alhamdulillah, segala puji milik Allah, alladzi, yang adhaba annal hazan, yang telah menghilangkan pada diri kami itu kesedihan. Gitu ya. Jadi orang yang berada di surga itu diberikan pakaian sutra, kemudian makanan-makanan, buah-buahan, maka mereka alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan kepada kami kesedihan. Inna, sesungguhnya, Rabbana, Tuhan kami itu lagopurun, maha penerima ampunan, syakurun, dan juga maha bersyukur. Seperti itu. Jadi alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji milik Allah yang telah menghilangkan dari kami itu kesedihan. Jadi ini merupakan salah satu doa kalau kita ditimpa kesedihan, masalah, ya, kemudian setelah itu hilang masalahnya, problemnya hilang, maka jangan sampai kita tidak memuji Allah. Bagaimana cara memuji Allah? Salah satunya di lisan.
banyak membaca alhamdulillah minimal, atau yang versi panjang alhamdulillah alladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan pada diri kami itu kesedihan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami itu Maha Pengampun lagi Maha bersyukur. Kemudian alladzi ahallana, yang telah memberikan kepada kami darul muqamah, tempat tinggal, min fadlihi, dengan karunia-Nya, la yamassuna fiha nasabu wala yamassuna filugum. La yamassuna, di mana kami tidak mendapatkan di dalamnya itu nasobun, capek gitu kan ya, wala yamassuna filugum, dan juga keletihan. Baik, ini ayat ini tuh ada beberapa poin loh tentang surga. Di akhirat nanti orang yang di surga, terutama laki-laki gitu ya, diberi perhiasan gelang emas mutiara, kemudian diberikan kalung dan sebagainya gitu kan ya. Langsung dipakaikan pakaian sutra. Ya. Tapi itu di akhirat. Di dunia masih tetap dilarang. Kalau laki-laki boleh nggak pakai emas? Kan nggak boleh juga. Pakai sutra nggak boleh juga. Selain emas nggak apa-apa. Tapi kalau perhiasannya itu emasnya emas kuningan, bukan emas, emang pewarna biasa, silahkan aja. Tapi yang lebih bagus ya, kita yang laki-laki tidak memakai pakaian-pakaian yang berwarna emas, gold gitu kan, sebenarnya itu. Dan juga sutra. Dan di dunia itu ya, ini ada satu hal yang sangat penting. Maka kemudian yang disebutkan alhamdulillah, segala puji milik Allah, ini adalah ungkapan ketauhidan bahwa yang namanya berbagi kenikmatan itu bukan sekedar dari amalan-amalan saja gitu kan, tetapi ada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bermain di sana, seperti itu. Nah, pertanyaannya di sini disebutkan tentang masalah adhaba annal hazan, dihilangkan dari berbagai kesedihan-kesedihan. Apa itu kesedihan? Kesedihan itu kegalauan-kegalauan terhadap sesuatu yang belum terjadi, hari esok biasa itu. Sedih nanti pensiun bagaimana? Sedih kalau di PHK bagaimana? Sedih kalau bisnis bangkrut bagaimana gitu kan? Kemudian juga sedih terhadap hari esok, dan paling utama lagi adalah sedih setelah di dunia ini gitu. Dan ini satu hal yang fitrah senantiasa ada, dan sedih yang berkah itu adalah kesedihan yang mengantarkan seseorang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan di sini ada kalimat laghafurun syakur, itu Maha Pengampun lagi bersyukur, itu biasanya itu adalah secara umumnya itu ajakan orang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang sebelumnya itu berbuat dosa. Kalau korelasi ayat ini dengan yang sebelumnya, di mana ayat ini itu adalah nyuruh kepada para pelaku kejahatan atau yang belum melakukan kejahatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, kemudian di sini disebutkan gitu kan ya, tentang makna la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ada satu hal yang sangat penting, di mana ini adalah kalimat tauhid ya. Tauhid yang emang bisa menghilangkan kesedihan juga. Maka dalam satu riwayat disebutkan laisa ala ahli la ilaha illallah wahsatun fi kuburihim. Tidaklah menimpa kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya. Apa yang menimpa mereka? Ketakutan, wahsyatun. Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun, tidak akan menimpa kepada orang ahli la ilaha illallah ketakutan. Ya, ketakutan. Fi kuburihim, baik itu ketakutan di kubur mereka, wala fi mansyarihim, juga ketakutan ketika di alam mahsyar, dibangkitkan di alam mahsyar, seperti itu. Ka abi bi ahli la ilaha illallah yanfuduna turab an ru'usihim, sebagaimana mereka itu nanti ketika bangkit dari kubur itu, dia bangkit
kemudian mengorehkan pasi dari tubuh mereka di kepala-kepala mereka gitu. Jadi mereka itu ahli la ilaha illallah tidak akan merasa takut. Apa maksudnya ini? Karena di sini kan disebutkan wa qalul hamdulillahilladzi adzhaba annal hazan. Segala puji milik Allah yang telah menghilangkan dari kami itu kesedihan. Gitu. Nah, hilangnya kesedihan itu hanya menimpa kepada orang yang ahli la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bukan sekedar di lisan saja, tetapi di qalbu dan juga diamalkan seperti itu. Ya. Ulang lagi, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala mansharihim. Tidak akan ada rasa takut bagi ahli la ilaha illallah ketika mereka di kuburnya, bahkan ketika dibangkitkan dari alam kubur. Jadi ketika mereka itu waqani bi ahli la ilaha illallah yanfuduna turab an ru'usim. Jadi ketika mereka itu dibangkitkan nanti di alam mahsyar gitu kan, mereka itu akan bangkit kemudian membersihkan pasir di kepalanya, kayak gitu, kayak gampangnya mereka sudah enggak ada lagi rasa takut. Saya teringat tuh ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian ketika awal-awal itu sembunyi dulu di Gua Sur, Abu Bakar As-Siddiq itu merasa ketakutan, maka Nabi berpesan, la takhaf wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan juga sedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama kita, seperti itu. Kemudian adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi tambahan. Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fil mauti wala fil kuburi wala fil nusyuri. Jadi ini memang tingkat tinggi. Tidak akan menimpa kepada orang yang ahli la ilaha illallah, sering membaca la ilaha illallah gitu kan. Ya. Wahsyatun, rasa takut, fil mauti, baik ketika menjelang kematian, gitu ya. Kemudian setelah itu wala fil kuburi, tidak ada juga rasa takut ketika dalam kubur, wala fil nusyuri, dan juga tidak akan menimpa rasa takut ketika mereka dibangkitkan di alam kubur gitu kan. Ya, seperti itu. Alhamdulillahi azhama annal hazan. Jadi boleh kita tuh muji-muji Allah karena dihindarkan dari berbagai bencana dengan membaca doa ini. Alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Segala puji milik Allah yang menghilangkan dari kami itu rasa sedih, gundah dan sebagainya gitu kan ya. Maka kalau kita perhatikan alladzi a'tana hadhil manzilah wa hadzal maqam min fadlihi wa natin rahmah. Jadi kedudukan ini ya, kedudukan ini merupakan kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang membaktikan hidupnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian selanjutnya inna rabbana lagopurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami ini, la itu taukid, betul-betul gitu, seperti penguat. Lagopurun syakur, betul-betul maha penerima ampunan juga maha bersyukur. Artinya apa? Ghafarallahumul katsir minas sayyiat wa syakarallahumul yasir minal hasanat. Allah itu ghafarallahumul katsir minas sayyiat. Allah itu adalah ghafaro lahumul katsir minas sayyiat. Allah mengampuni untuk mereka banyak dari kesalahan-kesalahan. Allah mengampuni dari mereka tuh kesalahan-kesalahan yang banyak. Wa syakaro lahumul yasir, dan Allah itu berterima kasih kepada mereka atas sedikit dari minal hasanat kebaikan. Jadi sekali lagi, apa makna syakur? Kan tadi di sini disebutkan lagopurun syakur. Allah itu maha penerima ampunan, kemudian syakur dan maha berterima kasih. Kalau lagopur itu
Allah Maha Penerima ampunan, sebesar apapun dosa Allah tuh akan memberikan ampunan selama dia itu tobat betul-betul dan nyawanya itu belum ditenggorokan. Tapi kalau syakur apa maknanya? Ini kata Ibnu Abbas, Maha berterima kasih itu gimana? Ghafarallahumul kasir minas sayyiat wa syakarallahumul yasir minal hasanah. Yang dimaksud Allahu syakurun itu adalah ghafarallahumul kasir minas sayyiat. Allah itu mengampuni kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang banyak. Wa syakaro, dan Allah juga berterima kasih lahum, kepada mereka orang-orang beriman. Disebabkan apa Allah berterima kasih pada orang-orang beriman? Al-yasir minal hasanat, disebabkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan, walaupun kebaikan itu sesuatu yang kecil. Kalau kesalahan dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan ampunan, kebaikan-kebaikan itu walaupun kecil Allah Subhanahu wa Ta'ala berterima kasih. Namun tanda kutip, bukan dimaknai ya bahwa orang berbuat kebaikan itu menguntungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidak berbuat baik itu memudaratkan Allah, enggak. Yang untungnya rugikan kita sendiri gitu kan. Kita beribadah itu hanya diperintahkan aja, karena itu perintah dan tugas utama di dunia, seperti itu. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan kesedihan dan muji duluan alhamdulillah. Bukan dia mengucapkan alhamdulillah bukan hanya karena Allah itu memberikan ampunan, juga maha berterima kasih, tapi tambah lagi alladzi ahallana darul muqamah, dan juga segala puji milik Allah yang telah memberikan kepada kami tempat yang layak, tempat tinggal yang layak, min fadlihi, sesuai dengan keutamaannya, seperti itu. Maknanya di sini apa tempatnya lah itu? Alladzi atona hadil manzilah wa hadzal maqam min fadli wa manatun min rahmatin. Jadi segala puji milik Allah yang mana Allah itu memberikan kepada kami tempat tinggal ya. Dan ini merupakan kedudukan, keutamaan, pemberian kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Lam takun a'maluna tusawi dzalika, karena kalau kita ngandalkan amal nih ya, amal-amal kita itu sungguh sangat kurang dan belum tentu bisa ngantarkan kita ke surga. Emang kita sudah merasa pede gitu dengan ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan, baik yang wajib atau sunnah, tuh sudah betul-betul akan memasukkan kita ke surga gitu kan? Belum tentu. Dan karena amal itu sedikit, maka orang itu masuk ke surga diantaranya adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang beramal hanya berusaha saja. Maka dalam satu hadis nih yang terkadang salah dipahami sama orang-orang awam, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, lan yadkhul ahadan minkum amaluhu al jannah. Tidaklah seseorang itu masuk surga di antara kalian disebabkan karena amalnya. Enggak. Kenapa enggak akan amal? Karena dengan kita juga tahu amal-amal kita itu sangat jauh dengan amalan Nabi dan para sahabat. Jadi orang itu masuk surga bukan karena amalnya. Qalu, maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah begitu juga engkau wahai Rasul, gitu kan, seperti itu. Apa begitu engkau wahai Rasul? Jadi artinya orang itu masuk surga bukan karena amalnya. Wala ana, kata Nabi, ya termasuk saya. Ya. Illa an yataghammadan ya Allah bi rahmati minhu wa fadl, kecuali mereka-mereka yang dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi di antara bentuk kenikmatan terbesar dalam hidup kita itu adalah tempat tinggal yang abadi, yaitu tempat tinggal yang ada di surga, seperti itu. Jadi ada satu ungkapan katanya,
Idza ahbabtal mal fala tansal hisab. Jika engkau mencintai harta, maka jangan engkau lupakan hisab. Engkau jangan lupa hisab. Idza ahbabtal kusur fala tansal kubur. Jika engkau cinta istana, cinta tempat tinggal, fala tansal kubur, maka jangan engkau lupakan kuburan. Gitu ya. Jadi iza fa'alta dzunub fala tansal azab. Jika engkau melakukan perbuatan dosa, jangan lupa azab. Ya, jika engkau cinta kepada harta, jangan lupakan hisab. Jika engkau cinta pada tempat tinggal, istana gitu kan, rumah gitu, jangan juga engkau melupakan kubur. Kubur juga kan itu tempat tinggal. Jika engkau berbuat dosa dan maksiat, fala tansal azab, jangan pula engkau melupakan azab. Jadi ingat terus gitu ya. Maka kalau kita bertanya apa tempat tinggal yang paling baik, ya di surga. Begitu banyak orang itu sibuk gitu ya, menyibukkan diri itu untuk memperbaiki rumah, mempersiapkan rumah, tapi lalai dari mempersiapkan rumah di akhirat, yaitu berupa al-jannah, seperti itu ya. Pokoknya tempat tinggal yang layak itu disebabkan min fadlihi, karena keutamaannya, seperti itu. Kemudian selanjutnya disebutkan juga la yamassuna, tidak menimpa kepada kami ya. La yamassuna, tidak menimpa pada kami. Masa yamusu itu biasanya kalau kita cek dalam bahasa Arab itu seperti menempelkan. Di surga itu la yamassuna, tidak menimpa kepada kami. Apa itu? Nasobun ya, kelelahan. Pihak di surga itu. Di surga tuh nggak akan lelah-lelah. Wala yamassuna, dan juga tidak akan menimpa kepada kami pihak di surga itu lugubun, rasa lesu, capek, lelah gitu kan. Nah ini itu di surga. Maka disebutkan di sini itu kullu minhuma yusta'malu fit ta'ab. Jadi dua istilah ini, baik itu nasob ataupun lugub ya, letih, bosan, capek, itu merupakan inti dari at-ta'ab. Ta'ab itu capek. Beda sama dunia. Inilah yang membedakan antara dunia sama akhirat. Kalau di dunia mah capek, betul capek. Nggak ada ujung-ujungnya gitu kan. Pikiran itu mungkin tidak akan selesai mikirkan masalah. Udah selesai masalah A, datang masalah B. Udah datang masalah B, udah selesai masalah B, datang masalah C. Udah selesai masalah C, datang masalah D. Silih berganti. Dulu belum menikah, gelisah, capek, mikirkan cari jodoh. Udah dapat jodoh, pusing juga mikirin ini setelah dapat jodoh tuh mau ngapain. Oh, punya anak katanya tuh mati-matian. Udah punya anak juga pusing juga, nanti ini anak membesarkannya. Anak udah besar juga gelisah juga, ini capek memikirkan gimana masa depan anak. Pengennya anak tuh sukses sebagainya. Udah anak gimana nikahkan anak. Udah punya menantu, pengen cucu gitu terus. Pikirnya tuh nggak selesai, capek. Belum punya istri pusing. Ada istri juga pusing juga gitu kan ya. Ada masalah, gelisah. Jadi ini tapi beda di surga. Di surga mah walaupun istrinya itu banyak, bidadari nggak akan capek gitu kan. La ta'ab gitu. Maka di sini sebutkan la ta'aba ala abdanihim wala arwahim. Jadi nggak akan capek baik itu badan ataupun ruhnya, seperti itu. Dan disebutkan annahum kanu
yahbituna anfusahum fil ibadah fid dunya. Mereka itu beribadah cuma di dunia. Fasaqata anhum at-taklib bidukhuliha. Kalau udah masuk surga tidak ada lagi taklib ibadah. Udah masuk ke surga tidak ada lagi perintah ibadah di dunia, senang-senang aja. Wasoru fi rohatin daimatin mustamiratin. Sehingga mereka tuh di surga itu rohah, merasa santai, daimah selamanya dan seterusnya, mustamiratun. Seperti itu ya. Dan muda terus, tidak akan tua gitu. Barakallah, mungkin ini dulu yang bisa disampaikan bersama lagi. Subhanallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.